Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi rafa'a bil ilmi unasa wa adalla bil jahli akharin wa ja'ala ilmal fiqhi imadan li hadzal din. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, ilahun hadana ila ibadatil qurban. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi 'allamana ilmal qurban. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usi nafsi awalan wa usikum saniyan bitaqwallahi wa ta'atih, faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita sama-sama meningkatkan akan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan segala apapun perintah-perintahnya dan menjauhi segala apapun larangan-larangannya. Di antara perintah Allah adalah berkurban. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala surah Al-Kautsar ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fasalli li rabbika wanhar. Artinya, maka salatlah kamu karena Tuhanmu dan berkorbanlah kamu. Bahwasanya hari ini adalah hari raya Idul Adha, disunatkan untuk berkurban. Kurban adalah jenis hewan tertentu yang disembelih mulai tanggal 10 Zulhijjah setelah salat Idul Adha sampai tenggelamnya matahari tanggal 13 Zulhijjah dengan niat taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Menurut mazhab Syafi'i, hukum berkurban adalah sunnatul ain bagi yang tidak memiliki keluarga dan sunat kifayah bagi setiap anggota keluarga yang mampu. Arti sunat kifayah adalah kesunahan yang sifatnya kolektif. Artinya jika salah satu anggota sudah ada yang melakukannya, maka sudah dapat menggugurkan hukum makruh bagi yang lainnya. Bahwasanya berkurban bisa menjadi wajib kalau dinajarkan. Sedangkan masalah syarat-syarat di dalam berkurban adalah: pertama, hewan yang dijadikan kurban adalah jenisnya itu onta atau sapi atau kerbau atau kambing, dan boleh jenisnya itu jantan ataupun betina, tetapi yang lebih bagus hewan jantan karena dagingnya lebih enak. Yang kedua, kalau berkurban domba, maka harus yang sudah tanggal giginya pada usia setelah 6 bulan, atau domba yang berumur 1 tahun walaupun belum tanggal giginya. Sedangkan kalau berkurban sapi atau kerbau atau kambing kacang, maka harus sudah mencapai umur 2 tahun. Sedangkan kalau kita berkurban unta, maka disyaratkan mencapai umur 5 tahun. Yang ketiga syaratnya, 1 ekor kambing hanya boleh dijadikan kurban untuk 1 orang yang berkurban, sedangkan 1 onta, 1 sapi, 1 kerbau untuk 7 orang yang berkurban. Yang keempat, hewan kurban tidak boleh yang terlalu kurus dan tidak boleh terpotong telinganya, dan tidak boleh pincang kakinya, dan tidak boleh buta sebelah matanya, dan tidak boleh dalam keadaan hamil, dan tidak boleh dalam keadaan berpenyakitan. Hewan kurban diperbolehkan kalau tanduknya misalnya terpotong, atau kurban tadi dikebiri buah zakarnya, karena hal itu tidak mengurangi daging kurban atau anggota tubuh lain yang dikonsumsi. Yang kelima, penyembelih harus berniat kurban saat menyembelih, sedangkan di dalam kurban najar tidak disyaratkan niat.
Adapun niat si penyembelih di waktu berkurban untuk dirinya sendiri adalah nawaitu ada'a sunnatil udhiyah an nafsi lillahi ta'ala. Aku berniat menunaikan kesunatan di dalam berkurban untuk diriku karena Allah Ta'ala. Sedangkan kalau penyembelih menyembelihkan hewan kurban untuk orang lain, maka niat menyembelihnya adalah nawaitu ada'a sunnatil udhiyati an, sebut nama orangnya bin atau binti, lalu sebut nama orang tuanya lillahi ta'ala. Artinya aku berniat menunaikan kesunatan berkurban untuk si anu, anaknya si anu, karena Allah Ta'ala. Kalau kita berkurban najar, maka seluruh daging itu disedekahkan dan diberikan dalam keadaan mentah. Sedangkan keluarganya yang wajib dinafkahinya dan dirinya yang berkurban najar tidak diperbolehkan memakan sedikit pun daging kurban yang dinajarkannya itu. Kalau kita berkurban sunat, maka wajib daging itu diberikan dalam keadaan mentah. Dan kita yang berkurban sunat diperbolehkan memakan daging kurban itu sekedarnya saja untuk mencari barokah saja, dan kita sedekahkan daging yang sisanya. Kalau orang miskin mendapatkan daging kurban, maka boleh dimakannya atau disedekahkannya atau dijualnya dagingnya itu karena kebanyakan mendapat. Sedangkan kalau orang yang sugih atau orang yang kaya mendapatkan daging kurban, maka hanya boleh dimakannya atau disedekahkannya, tidak boleh dijual daging kurban itu. Sedangkan ketentuan hewan yang disembelih adalah, pertama, hewan yang hendak disembelih harus dalam keadaan normal, atau bahasa Arabnya hayatun mustaqirrah, sehingga tidak sah menyembelih hewan kurban dalam keadaan kritis karena sakit atau terluka yang gerakannya tidak beraturan lagi, seperti gerakan hewan yang baru disembelih. Hewan yang memiliki hayatun mustaqirrah bisa diketahui dengan salah satu daripada dua tanda ini, yaitu pertama, muncrat darah binatang itu di waktu disembelih. Yang kedua, bergerak-gerak dengan kuat. Sedangkan ketentuan yang kedua, hewan yang hendak disembelih, yaitu dipotong hulkumnya atau saluran pernapasannya, dan harus memotong mar'inya atau saluran pencernaan dengan sempurna. Terpotongnya dilakukan dengan sekali pemotongan, sehingga apabila di tengah-tengah prosesi penyembelihan pisau terlepas sebelum sempurna memutus dua saluran itu, maka tidak sah, kecuali secara seketika itu juga pisau tadi diambil dan digoreskan kembali kepada saluran yang belum sempurna terpotong. Sedangkan alat penyembelihannya wajib tajam, tidak boleh tumpul, dan tidak boleh pisaunya dari bahan gigi, kuku ataupun tulang. Sedangkan orang yang menyembelih haruslah orang Islam yang mumayyiz dan berakal sehat. Sedangkan waktu menyembelih disunatkan membaca basmalah, salawat dan takbir, serta membaca doanya Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Dan sunat menyembelih hewan kurban di siang hari, dan sunat penyembelihan dan hewan penyembelihan, dan disunatkan penyembelih dan hewan kurban dihadapkan ke arah kiblat di waktu menyembelihnya, dan hewan kurban disunatkan disembelihnya dalam posisi tidur miring bersandar pada tubuh bagian kiri, serta kepala hewan itu didongakkan, dan disunatkan memotong pembuluh darah yang berada di kanan kiri saluran pernapasan. Dan disunatkan waktu menyembelih pisaunya itu jangan sampai mengenai akan naqa, yaitu saraf yang berada dalam leher yang berpusat dari tulang iga sampai otak. Dan disunatkan jangan sampai memutus kepala hewan kurban. Dan disunatkan mempercepat prosesi penyembelihan. Diperbolehkan kita berkurban terlebih dahulu baru berakikah, dikarenakan waktu pelaksanaan kurban terbatas, yaitu tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Sedangkan waktu untuk berakikah bisa dilakukan kapanpun, karena Nabi Muhammad pernah bersabda, kullu ayyamit tasrik jabhun, artinya seluruh hari tasrik adalah waktu untuk menyembelih hewan kurban.
Mudahan Allah meluaskan rizki kita dan rizki kedua orang tua kita, dan mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita semua serta kepada kedua orang tua kita, serta mudahan Allah memanjangkan umur kita dan umur kedua orang tua kita sehingga kita semua bisa berkurban dan berhaji di tahun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wajid wa an'am wa tafaddal wa barik bidalalika wa kamalika ala ashrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah alladzi waffaqana li ada'i afdalil ibadat wa waqafana ala kayfiyati iktisabi akmalis sa'adat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul aradina was samawat wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muayyadu bi afdalil ayati wal mu'jizat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi bihasabi ta'aqubil awqati was sa'at. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usi nafsi awalan wa usikum saniyan bi taqwallahi wa ta'atihi wa lazimus salata ala nabiyyih. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil wajhil anwar wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin al mawsufin bil manaqib allati la tuhsar sadatina Abi Bakrin as-Siddiq sahibir rasul fil ghar wa sayyidina Umar al Faruq fatihil amsar wa sayyidina Utsman al qatil fid dar wa sayyidina Ali sayfillahi 'alal kuffar wa fa'ala mubghidihim lanatullahil azizil jabbar wa ma'wahumun nar wa bi'sal qarar. Wardallahumma 'anis sittatil bakin minal asharatil kiram Talhata wa Sa'din wa Sa'id wa Abdurrahman ibn Auf wa Abi Ubaidah Amir ibn al-Jarrah wa Zubair ibn al-Awwam wa an baqiyatis sahabah wal qarabah wat tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح الراعي والرعية واجعل اللهم بلدتنا هذه بلدة آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم ادفع عنا وعن والدينا البلاء والوباء والغلاء والقهط والجور والظلم والفتن والفواحش والمنكرات ما ظهر منها وما بطن برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
Allahu Akbar.